yang tak terbilang terus semula dan tetap. Saya mohon kesediaan Ibu Guru Injil untuk bawa kita dalam doa firman. Baik, mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, pemilik dan penyelenggara hidup kami. Terima kasih atas setiap kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan untuk kami ada di dunia ini. Bahkan kami diberi kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini. Boleh kami ada bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga di negeri ini, Tuhan. Apakah di surga semuanya itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi kehendak dan rencana Tuhan yang ada dalam diri. Dan bersama dengan keluarga di tempat ini, kami menaikkan ucapan syukur kami atas cinta dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, yang tidak dapat kami mampu balas dan hitung dalam hidup kami, termasuk peristiwa yang baru saja terjadi pada beberapa hari yang lalu di tengah kehidupan keluarga terhadap kedua anak kita Tuhan, yang secara pemikiran manusia tentunya di luar dugaan kami, tetapi kasih Tuhan, topangan Tuhan tetap ada dalam hidup kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk ada sampai saat ini. Dan itulah yang menjadi dasar ucapan syukur keluarga, dan saat ini kami bersama-sama mendukung apa yang menjadi ucapan syukur daripada keluarga. Dan saat ini Tuhan melengkapi syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang menasihati kami, yang menguatkan kami lewat hamba-Mu yang Tuhan pakai Bapak Pendeta pada saat ini. Pakai bibir, mulut, hati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan akan kebenaran firman. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dan bukan kehendak kami. Dan berfirman kepada kami saat ini Tuhan, kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman kebenaran dalam Kristus Yesus, sumber kehidupan dan firman yang hidup itu. Kami berdoa kepada Bapa. Amin. Terima kasih Bu Guru Injil. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 56. Mazmur pasal 56 dari ayat 6 sampai 14. 56 dari ayat 6 sampai 14, demikian sabda Tuhan. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan,
serta memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, anak adalah anugerah Tuhan. Dan di saat Tuhan menganugerahkan anak kepada kita, maka sukacita itu sungguh luar biasa. Terlebih khusus Bapak Reno, Mama Reno, yang saya percaya sukacita luar biasa dengan jarak yang cukup jauh. Itu bukan sukacita biasa. Dan tidak semua orang mengalami hal itu, atau dari sekian banyak orang, beberapa orang yang Tuhan izinkan untuk mengalami hal seperti itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, tidak mudah memang di dalam kita menjalani kehidupan tanggung jawab sebagai orang tua. Karena banyak hal-hal dalam hidup ini yang tidak kita duga. Terlebih khususnya saat anak-anak kita sudah mulai masa-masa aktif mereka, tetapi mereka belum begitu paham tentang apa yang harus mereka lakukan dan bahaya apa yang mereka hadapi. Maka di saat ada hal-hal yang kita pandang itu bahaya tetapi kemudian luput dari itu, ungkapan syukur luar biasa. Saya mengatakan seperti ini karena saya mengingat, dan kita semua tentu belum lama, belum hilang dalam pikiran kita. Di Kapunu yang lalu, anak dari Nabas, Bapak Joy, langsung hanyut dibawa oleh air. Cucu lagi dari Bapak Noel, Mama Noel, seperti itu. Sehingga bagi saya sukacita luar biasa karena ada sebuah keluputan yang Tuhan nyatakan, berarti di situ ada maksud Tuhan. Kenapa dalam kehidupan orang lain terjadi seperti itu? Dan dalam kehidupan kita ada keluputan yang Tuhan nyatakan. Itu saya pikir sebenarnya sukacita lebih dalam lagi. Karena sukacita itu lahir dari harapan yang besar atau terluput dari sebuah bahaya yang besar. Sekali lagi, sukacita itu dirasakan sungguh luar biasa di saat apa yang kita harapkan terwujud. Dan yang kedua, di saat kita luput dari bahaya yang sangat besar. Tetapi perlu digarisbawahi, sukacita yang tidak dalam Tuhan sia-sia. Karena sebenarnya itu kebahagiaan, dan kalau kebahagiaan sesaat. Tetapi kalau sukacita di dalam Tuhan, kita rasakan sungguh luar biasa. Meskipun dalam kita merasakan sukacita, masih terlalu banyak hal yang kita gumuli dalam hidup ini, atau kita sedang berhadapan dengan banyak pergumulan-pergumulan hidup. Ini yang dirasakan oleh pemazmur ini dan merupakan keyakinan imannya, kekasih-kekasih Tuhan, dari Raja Daud yang dibagikan bagi kita, bagi umat Israel dan kita saat ini. Di mana kekasih-kekasih Tuhan, bahaya yang dihadapi oleh Raja Daud ini tidak gampang. Kalau kita baca di ayat 1 dari 56, itu miktam dari Daud. Ya, miktam itu memang tidak terlalu jelas, tetapi menurut para ahli, itu miktam itu adalah satu pujian yang sangat luar biasa. Itu ibarat itu hal yang berharga seperti emas. Jadi ini pujian yang istimewa begitu. Pujian yang istimewa ini karena apa? Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia.
Ini kan kalau sudah tangkap musuh, berarti sudah siap eksekusi. Tidak ada cerita lagi. Tetapi dia bisa luput dari itu. Dan bagi dia, ini semua anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengenal dia. Karena Tuhan melihat kedalaman batinnya. Karena apa yang dipikirkan oleh musuh, itu bertentangan dengan rencana Allah. Karena musuh-musuh ini hanya ingin mencelakai dia. Tapi dia orang yang beriman kepada Tuhan. Sehingga dia percaya pasti musuh-musuh itu akan dijatuhkan. Musuh-musuh itu akan mundur darinya. Bahkan mereka akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Pertanyaannya bagi kita kekasih-kekasih Tuhan. Musuh kita siapa yang sesungguhnya? Musuh yang sesungguhnya itu adalah iblis. Iblis dia akan berupaya supaya sukacita yang kita coba cicipi dalam Tuhan setiap hari. Dia coba untuk menarik itu. Nah, ini tidak gampang, kekasih-kekasih Tuhan. Tetapi di sini ada keyakinan dari Daud bahwa Tuhan mampu untuk mengalahkan musuh. Dan kita percaya bahwa musuh kita yaitu iblis itu sudah dipatahkan kuasanya oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, maka kita punya keyakinan bahwa seperti Daud, Tuhan berpihak kepada kita. Yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan. Ungkapan ini merupakan ungkapan sekaligus pujian yang sungguh kepada Tuhan. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Pada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini satu keyakinan iman bahwa memegang kebenaran Tuhan itu menjadi satu modal yang membuat kita tetap merasa bersyukur kepada Tuhan. Artinya, tantangan apapun kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kita tidak surut ya. Seperti Mama Eno. Aduh, Tuhan, kenapa saya beribadah kepada Tuhan, tapi kenapa ada tantangan seperti ini? Tapi Mama Eno renungkan bahwa sebenarnya Tuhan mau untuk memberi kita kesempatan naik kelas dari keyakinan iman kita. Di saat kita mampu bertahan dan melihat cara-cara Tuhan, sebenarnya Tuhan mau untuk kita semakin ada pada tingkatan yang lebih tinggi dari keyakinan kita. Karena semakin kita dekat kepada Tuhan, maka iblis akan semakin mencoba untuk membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi di saat kita tetap percaya kepada Tuhan, maka pujian kita menjadi pujian yang akan luar biasa di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan, di sini dikatakan, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar. Jadi malam hari ini, keluarga mau menyatakan syukur kepada Tuhan dalam Yesus Kristus yang telah meluputkan anak kekasih dari bahaya termasuk Reno juga. Saya pikir ada janji iman dalam kehidupan Bapak Reno, Mama Reno. Karena nasar itu berhubungan dengan janji kita di hadapan hadirat Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan. Percayalah. Seperti apa yang di ayat 14 atau terakhir dikatakan. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan.
pegangan kita. Yesus Kristus adalah cahaya hidup. Berjalan dengannya kita akan melihat jalan mana yang harus kita tempuh. Karena dalam kesempatan perjalanan hidup terlebih khusus tanggung jawab sebagai orang tua yang diberikan kepada kita. Semakin banyak hal yang kita renungkan, oh terima kasih Tuhan. Cahayamu memberi saya pengertian dalam tanggung jawab sebagai orang tua. Apa yang terus harus saya lakukan. Terlebih khususnya sebagai orang tua Kristen. Untuk terus berjalan dalam cahaya kehidupan dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati Bapak Reno, Mama Reno, memberkati Iam, memberkati Oma, Mama Kekasih, memberkati Bapak Biru kemarin yang ini, ya. Memberkati Bapak karena Tuhan pakai Bapak luar biasa. Sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.